يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا darimu, sesungguhnya Engkau Maha memberi petunjuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami semuanya menengadahkan kedua telapak tangan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkan kesehatan pada kami semuanya, limpahkan kesehatan pada diri kami semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustaz Muhammad Fatullah dari Singosari. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Singosari, Bapak Dr. Adus Susilo Wardoyo MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf, dan karyawan SMP Negeri 1 Singosari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, yang kami hormati, yang kami cintai, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Singosari Bapak Wardoyo yang mulia, guru, staf, karyawan SMP Negeri 1 Singosari yang kami hormati, teman-teman siswa dan siswi kelas 7 sampai kelas 9 SMP Negeri 1 Singosari yang kami cintai, baik yang hadir di sekolahan ini maupun yang di rumah. Mudah-mudahan kesemuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilmu yang manfaat, barokah, manfaat ilmunya untuk urusan dunianya dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur tentunya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan yang mudah-mudahan barokah kita memperingati Isra wal Mi'raj pagi ini, nikmat iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, setelah pulang dari sini sholat kita semakin rajin. Amin Allahumma amin. Ketika kita pulang dari sini sholat kita semakin rajin berarti kita mendapatkan tambahan nikmat iman, dan mudah-mudahan nikmat kesehatan pula terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hadir di sini semuanya sehat, yang mana nikmat kalau nuwun sewu, kalau boleh diseratakan itu ada beberapa urutan. Urutan paling atas adalah nikmatul iman,
Urutan yang kedua adalah nikmat siha wal afiyah. Urutan yang ketiga yaitu nikmatul akli. Dan urutan yang terakhir, kita nikmat diciptakan oleh Allah lahir berupa manusia. Kula lan panjenengan lahir berupa manusia niki alhamdulillah. Kemudian tapi ketika ditakdir manusia, apakah itu nikmat sudah sempurna? Ternyata belum. Kalau belum diberi nikmat akal, karena manusia itu akan dianggap manusia ketika oleh Allah dikaruniai nikmat akal. Maka alhamdulillah panjenengan yang hadir di sini semuanya diberi karunia akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan akal ini orang akan naik ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan akal ini na'udzubillah orang akan terjerumus dumateng neraka Gusti Allah, na'udzubillah min. Kemudian diberi nikmat kesehatan, alhamdulillah. Diperdawakan kali para ulama, ketika seseorang niki sehat itu yang diinginkan macam-macam Pak. Nun sewu, saya di sini kalau ini dipun aturi kali Ustaz Syafi'i anu make ingkang Isra Mi'raj siswa gurune boten. Terus kula niki namung nyanjangi lali boten nyanjangi guru-gurune lho nggih nun sewu. Adik-adik, anak-anak, teman-teman yang kami cintai, seseorang ketika diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu keinginannya macam-macam. Sama pingin apa sekarang? Pingin apa? Ada yang ingin beli HP, ganti HP, ada yang ingin beli sepeda motor, macam-macam. Tapi oleh Allah begitu diuji rasa sakit, keinginan itu semua sirna. Punya satu keinginan yaitu sehat. Ketika kelolaan panjenengan sakit, keinginan yang kemarin kita cita-citakan langsung sirna berganti, keinginan itu menjadi satu keinginan yaitu ingin sehat. Maka sekarang panjenengan sudah sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan barokah kumpul kita di sini dicatat oleh Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sehingga pulang dari sini imannya tambah, kesehatannya bertambah, ilmunya bertambah. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah pada malam 27 Rajab. Dalam temriki mau cerita tentang kisah Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj niki dipun dawaken kalih Allah dalam suratul Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj setatnya dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari mana Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Yang perlu kita ingat, Isra dan Mi'raj ini murni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni kehendak Allah. Terus Isra Mi'raj ini Kanjeng Nabi diundang kali Gusti Allah, dijemput oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail serta kendaraan. Napa namanya kendaraan ini? Namanya buruk. Buruk itu barkun. Barkun itu kalau bahasa Indonesianya cahaya. Terus kendaraan yang turun sewu itu terbuat dari cahaya, dan kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Kendaraannya terbuat dari cahaya, tapi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya berapa anak? Dari SMP dari SMA mulai kelas 10 gitu. Belum kecepatan cahaya belum gitu. Terus masya Allah luar biasa. Kalau panjenengan punya senter, punya tolong, sama senterkan ke sini ke tembok, itu sampai tembok berapa lama? Langsung apa tidak? Begitu nyala langsung. Panjenengan punya laser, di strong tembok, begitu di sini nyala langsung sampai di sana sinarnya. Itulah buruk. Sehingga kecanggihan teknologi, ada yang punya handphone? Yang punya handphone angkat tangan. Alhamdulillah. Yang sholat subuh jamaah angkat tangan.
Alhamdulillah. Semuanya memiliki handphone. Mungkin nikmatnya tambah. Besok bisa sholat subuh jamaah. Amin Allahumma. Isra dan Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram. Ini naik buruk. Cuma sebelum beliau berangkat menuju Masjidil Aqsa, dada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah oleh malaikat. Jadi Rasulullah dadanya dibelah itu 3 kali. Yang pertama ketika beliau masih berusia 5 tahun, ketika masih ikut Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ketika beliau akan diangkat menjadi nabi. Yang ketiga ketika beliau akan Isra dan Mi'raj, dada beliau dibelah. Kemudian dicuci hati beliau dan diisi dengan 5 hal. Wa mala'uhu bil ilmi wal hilmi wal yaqini wal ihsani wal ridwan. Diisi oleh Allah 5 hal. Yang pertama diisi yang pertama oleh Allah diisi ilmu. Sebelum Isra Mi'raj diisi ilmu. Yang mana nanti Isra Mi'raj intinya adalah sholat. Berarti untuk sholat kita juga harus belajar tata cara sholat. Nanti kita terangkan. Yang pertama diisi ilmu. Dan ilmu ini Masya Allah luar biasa. Saya melihat tadi langsung adem hatinya. Kenapa begitu? Masuk anak-anak menyiapkan kertas sama pulpen. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti hayawan buruan. Ilmu itu seperti hayawan buruan yang hancur yang harus kita cari. Wal kitabatu thayyibuha. Dan yang mampu mengekang ilmu ini yaitu tulisan. Alhamdulillah. Terus al-ilmu saydun wal kitabah thayyibuha. Ilmu itu seperti hayawan buruan, seperti kijang yang kita buru setelah kena kemudian kita cancang. Kenapa dicancangnya? Kita ikat menggunakan tali. Ya kita mengikat menggunakan tali ini dengan tulisan. Maka setiap ilmu itu harus ditulis karena manusia itu punya sifat yang namanya lupa. Kalau kita punya tulisan, adik-adik yang rajin menulis, kemudian rajin membaca di rumah, insya Allah ingatannya kuat. Insya Allah diberi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Jadi jangan lupa setiap sampean sekolah bawa kertas dan bawa pulpen untuk menulis Kenapa kita di Indonesia ini khususnya di Jawa setiap sekolah itu wajib membawa buku catatan? Memang ini untuk mengikat ilmu yang kita dapatkan dari Bapak Ibu guru. Mungkin ketika kita diterangkan di kelas kita ingat maksudnya seperti ini dan kita tulis sampai di rumah mungkin kita lupa. Atau mungkin kita di rumah masih ingat, tapi besok bangun tidur sudah lupa. Karena kecerdasan orang-orang, kejeniusan orang-orang itu tingkatnya berbeda. Maka semuanya cerdas tidak cerdas. Ketika kita dapatkan ilmu, mari kita tulis. Satu butuh yang namanya ilmu. Diisi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua diisi iman. Maka orang-orang yang kuat menjalankan sholat bagaimana tadi diaturkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita Pak Wardoyo, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat isya? 4. Satu hari satu malam berapa rakaat? 17. Sampai yang ketika sholat zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Capek nama boten? Sholat zuhur 4 rakaat capek nama boten? Misalnya ada orang lapar sholat zuhur kuat nama boten? Ada orang lapar sholat asar kuat nama boten? Capek pundi futsal kali sholat. Tapi banyak anak-anak adik-adik bukan SMP 1 berikut SMP Amerika kuat futsal tapi tidak kuat sholat. Dan yang menguatkan kita sholat bukan tenaga yang kita miliki. Yang menguatkan kita sholat bukan gizi yang kita konsumsi. Yang menguatkan kita sholat adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kula nate mlebet teng SMP 1 niki teng masjid hari Jumat niku acara napa rumiyin? Seragamnya biru-biru ngoten. Hari Jumat istighotsah salat duha kemudian ceramah niku acara karyawan. Bukan ustaz karyawan. Saya pernah masuk ke sini. Niku pas adik-adik berdoa membaca surah Al-Insyirah adem rasanya. Hampir napa jenis kompak. Satu sekolah ini alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mungkin tahun yang lalu dalam beberapa ini pas dulu akan memulai belajar dengan membaca Al-Quran, membaca doa. Itu merupakan awal untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan ketika panjenengan berdoa itu menunjukkan kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat iman ini kita minta kepada Allah sehingga nanti di rumah kula lan panjenengan kuat sholat. Mula ketika sholat itu bukan urusannya kuat apa tidak kuat, tapi mau atau tidak mau. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa ada orang yang kuat puasa, ada orang yang memang tidak mampu puasa. Orang sakit, anak kecil tidak mampu puasa. Tapi kalau sholat ini urusannya bukan mampu tidak mampu, kuat tidak kuat, tapi mau tidak. Dan yang menjadi kemauan mendorong kita untuk sholat yaitu iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah persiapkan yang namanya keimanan di dalam hatinya, diisi oleh Allah dengan iman, diisi dengan yakin, diisi dengan ihsan, dan diisi dengan ridwan. Kemudian beliau Isra, naik buruk dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kalau kita bicara ilmu tauhid, tapi insya Allah mudah-mudahan satu hal ini adik-adik paham. Satu, saya ulang, Isra Mi'raj itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Rasulullah dijemput oleh Allah melalui malaikat Jibril, Mikail, kali buruk dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Saya mau tanya kepada adik-adik, seandainya Allah mau mi'rajkan Rasulullah, mengangkat Rasulullah dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha, Gusti Allah mampu napa mboten? Mampu apa tidak? Mampu. Ketika Allah mboten kate mengisrakan ke Masjidil Aqsa, akan tetapi langsung naik ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram, Gusti Allah mampu mboten? Mampu. Tapi kenapa Allah mengisrakan dulu Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Allazi barakna haulahu, ternyata punya tujuan, linuriyahu min ayatina, karena akan kami perlihatkan, karena Allah akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kulolan panjenengan pada saat-saat tertentu harus isra, harus keluar dari rumah. Mungkin adik-adik ini nanti pasca kelas 9, lulus kelas 9 mau isra kemana? Tetap di SMP 1 berhenti sekolah apa melanjutkan? Melanjutkan itu namanya isra. Melanjutkan di Singosari, tetap di Singosari apa keluar dari Singosari? Mau kemana? Artinya ya Allah, kenapa Allah mengisrakan kanjeng Nabi dari Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Bahwasanya untuk mencapai kemuliaan kita tidak cukup berdiam diri di rumah, harus keluar rumah. Ilmu ada di mana-mana. Mungkin panjenengan nanti ke SMA sampai mulai kelas 10 sampai kelas 12. Setelah itu kuliah. Mungkin ada yang kuliah di Malang, di Surabaya, di Jogja, atau mungkin ada yang kuliah di luar negeri. Alhamdulillah. Di sana kita akan melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum
wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Firman Allah wonten surah Ar-Rum tentang tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak. Ketika panjenengan kuliah, misalnya ada yang di Australia, misalnya ada yang dari Amerika. Orang Australia, orang Amerika, semua juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika panjenengan ngerti perbedaan fisik, perbedaan bahasa, maka kita akan paham. Firman Allah dalam suratul Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka panjenengan jangan menganggap ciptaan Allah itu hanya orang Jawa. Seperti ada yang luar Jawa, ada siswanya yang luar Jawa, ada. Terus jangan menganggap orang Jawa, jangan menganggap ciptaan Allah itu hanya orang Jawa. Yang paling baik hanya orang Jawa. Tidak, sesekali panjenengan harus keluar. Siru fil ardi Gusti Allah. Ayo berjalan di atas muka bumi ini, cari pengalaman, cari ilmu dimanapun. Bahkan urusan ilmu Rasulullah pernah bersabda, utlubul ilma walau bisrin. Cari ilmu biarpun sampai masuk ke negeri Cina. Artinya ketika di sana ada ilmu yang belum kita dapatkan, silahkan panjenengan pendidikan, ambil itu ilmu. Dengan begitu kita akan menghargai bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ternyata ciptaannya Allah bukan orang Jawa saja, orang Australia, Amerika dan sebagainya. Setelah itu sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah di Mi'rajkan. Mi'raj naik ke langit satu. Di langit satu Rasulullah ketemu Nabi Sinten. Pernah dengar Nabi Adam. Di langit pertama Rasulullah ketemu Nabi Adam. Siapa Nabi Adam ini? Sinten Nabi Adam? Nabi yang pertama, manusia pertama. Terus yang hadir ini semuanya cucunya para nabi. Nabi Sinten Nabi Adam. Panjenengan cucu Nabi Adam atau cucu Robert Charles Darwin? Kalau menurut Charles Darwin, manusia ini bukan keturunannya Nabi Adam, keturunannya sinten? Yang keturunannya Nabi Adam angkat tangan. Alhamdulillah, semuanya keturunannya Nabi Adam. Yang keturunannya Charles Darwin? Boten-boten. Alhamdulillah, semuanya keturunannya Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan di mana? Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala matur kepada para malaikat, "Hei malaikat, aku akan jadikan khalifahku, orang yang mengurus urusanku di bumi ini, yaitu manusia." Tapi anehnya Allah ciptakan Nabi Adam calon penghuni bumi niki di surga, boten diciptakan di bumi. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.